sejarah dari leluhur suku Kelang, yaitu di Kerajaan Peradaban kedua. Ini saya pas di lereng Gunung Gedang di sebelah timur, di mana leluhur waktu itu pindah dari kerajaan ke satu yang di puncak Gunung Gedang atau Gunung Lejar. Itu karena di Gunung Lejar di puncak itu jauh dari sumber mata air, artinya leluhur mencari atau pindah di lereng Gunung Gedang bagian timur, yaitu di dekat sumber mata air Jurang Gandul. Jadi kita sampai nyantai-nyantai menikmati suasana yang sejuk, udara yang masih alami segar. Kita juga bisa sambil rokok-rokok dulu, cari lintingan dulu. Cari lintingan saya kemana? Cari lintingan. Oh ini lintingan. Jadi nanti setelah dari sini, dari Kerajaan Peradaban yang kedua, nanti saya mau nyekar atau ziarah atau munggah kaji Jowo di makam leluhur, yaitu makamnya Eyang Sabdo Palon atau makamnya Mbah Semar, dan juga di makamnya anaknya, yaitu Eyang Maiso Suro, bapaknya Eyang Patih Lembu Suro. Juga sekalian saya mampir di makamnya leluhurnya Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah Gus Dur. Jadi makam yang asli leluhurnya Gus Dur atau nenek moyangnya di tempat ini. Nah, lagi nanti saya ajak ke makamnya Syekh Siti Jenar yang asli. Sambil merokok ya, biar suasana tenang damai. Jadi di tempat ini dulu leluhur suku Kelang itu membangun kerajaan yang kedua di sekitaran tempat ini. Jadi bikin goa untuk berteduh, dan juga membuat bangunan rumah-rumah adat di sekitaran sini. Rokokan dulu, menikmati senja. Jadi sumber mata air itu di Jurang Gandul. Di situ jalan setapak itu mulai zaman suku Kelang sekitar 2000 tahun yang lalu itu masih ada jalannya. Jadi nanti kalau sudah waktunya saya tapak tilas untuk mencari jalan menuju di sumber Jurang Gandul atau yang terkenal Sumber Sugih. Mantep ya, ini ceritanya nanti wah mulai asli ini membedah misteri yang ada di Blitar tuh sangat istimewa banget. Apalagi ini juga menguak tentang leluhur kita ya, dari suku Kelang. Terus ada suku Kalang, ada suku Keling, ya, India ya. India, yang bawa ajaran Hindu, yang bawa ajaran Islam pertama kali itu ya di sini. Itu masih Syekh Siti Jenar itu masih leluhurnya Gus Dur. Oh gitu. Iya. Di Syekh Siti Jenar masih keturunan Gus Dur masih keturunan dari Syekh Siti Jenar ya. Oh, Iya. Hebatnya Gus Dur ya kayak gitu. Apalagi Syekh Siti Jenar kayak apa itu. Oh, Iya. Jadi di tempat ini itu banyak sejarah leluhur yang sebenarnya
belum ada di buku, di buku sejarah ini sejarah dari leluhurnya orang Majapahit di sini. Di Kenaro itu di sekitar sini dulu, Ngangsu Tower. Ya. Jadi banyak peneliti yang penasaran belum menemukan sejarah ini. Karena kenapa saya kok bisa bercerita, karena saya itu sisilah dari leluhur tersebut, dari Punokawan, dari orang tua saya dari Petro. Mbah Petro, ya, dari Punokawan. Kalau saya nggak tahu dari siapa, nanti bisa dicari ya. Kalau ada pertemuan. Saya dari Mbah Petro. Nah, Mbah Petro itu ya sebetulnya leluhur itu cuma ibarat ganti baju saja. Yang masihnya ganti baju itu beranak pinak, kan tetap gennya orang tua masih Ikutin ya. iya, kita itu enggak mungkin dari batu, enggak mungkin, dari hewan juga enggak, dari orang tua. Jadi leluhur dulu itu ya ganti kita ini, Masih ganti ada gennya. dari kedua orang tua itu ya dari punjernya sono, termasuk kalau saya dari Petro itu tadi, juga dari keturunan suku Kelang itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi ini sejarah yang belum tercatat dalam catatan sejarah. Jadi sejarah turun temurun dari leluhur. Sangat istimewa banget teman-teman. Ceritanya seperti ini belum pernah ada ya. Jadi ini dikuak atau dipublikasikan biar semua itu Tahu saudara-saudara kita itu biar tahu leluhurnya. Kalau sudah tahu leluhurnya, ya kan di sini itu sama artinya munggah kaji. kembali ke asal mula bukane ya. Munggah kaji itu artinya ngajeni leluhur dewe. Kalau sudah tahu leluhurnya sendiri, baru ke leluhur orang lain, bangsa lain tidak apa-apa. Yang penting utama itu leluhurnya sendiri ya. Karena belum tahu ya tidak masalah. Kalau sudah tahu gini kan nanti kan mencari sendiri. Seperti itu Ya. ceritanya. Wah kalau ini diungkap loh, aduh panjang banget loh. Ya. Yuk sekarang mumpung masih belum begitu gelap, kami kita teruskan perjalanan di makamnya Eyang Sabdo Palon. Ya, satu malam. Juga di makamnya Eyang Maiso Suro, bapaknya Patih Lembu Suro. Itu di mana? Di dekat sini. Dekat sini. Dan juga di makamnya Syekh Siti Jenar yang disamakan Mbah Wali Wahid. Sana-sana yuk. Kesana yang miku mawon. Yuk. Langsung aja yuk. Jatuh dan belakangnya sama. Oke. Itu. Mas enter nak ulah kan. Enter. Apa sih? Oke. Ini teman-teman, ini saya menuju ke makamnya Eyang Sabdo Palon. Wis ambles. Ambles. Loh, tupone ra. Kita ini langsung ke makamnya yang Siti Jenar dulu ya. Ini kalau ini kan ini makamnya yang Maiso Suro, adiknya Lembu Suro. Terus Kita ke Mbah Jenar dulu. Mbah Jenar. ini ya. Atau yang disamarkan diberi nama makam yang Wali Wali Wahid. Wahid. Ini tulisannya. Insyaallah. Karena ini nama samarannya.
Monggo. Atur dulu. Duh, dupone nggak gowo. Kenapa dia bunga biasa? Baik. Ini teman-teman, ini saya sudah berada di makamnya yang Syekh Siti Jenar. Wali Wahid disamarkan teman. Wali Wahid. Ada waktu luang ya bersih-bersih. Ya, nanti kita bersihkan. Karena itu kita juga muri-muri makamnya leluhur asal mula bukane. Kamu bisa Konsep. apa? Gambarnya bagus. Ini sampai. Oh ada. Harus sampai tuh naik sini. Maaf ya karena rumputnya juga tinggi banget. Ini teman-teman, ini adalah makam yang Syekh Siti Jenar. Makam ini mulai saya kecil sama Mbah Jernilut saya diberitahu bahwa ini makamnya Syekh Siti Jenar. Guling. Teman-teman, ini sambil bangunan-bangunannya sambil menata kamera. Ya teman-teman, inilah makam Syekh Siti Jenar yang asli. Di sini ini Syekh Siti Jenar ini sejarahnya di sini dulu datang ke sini tahun 500-an. Tahun 500-an di sini Mbak Siti Jenar ini nyangkok ilmu dengan yang Sabtu Palon seperti itu, atau Mbah Semar. Jadi pada kala itu yang datang di tempat ini di kerajaan yang kedua, kerajaan suku Kelang, itu ada berapa suku yang kesini, yaitu dari suku Keling, juga suku Kalang. Jadi dengan adanya tamu-tamu yang membawa ajaran agama ke tanah Jawa itu jadi leluhur memberi nama Begawan. Kalau leluhur orang Jawa itu Sugih atau Mbah Sugih. Seperti itu. Jadi suku Kalang itu yang memberi nama juga yang Sabtu Palon itu. Yang dimaksud Kalang itu tamu atau pendatang dari Persia dan Turki, yang seperti itu. Nah di sini datang bertamu ke kerajaan peradaban, tukar kaweruh, menukar ilmu, mengajarkan ajaran yang baik
berlomba-lomba kebaikan, menyebarkan kebaikan di tanah Jawa. Wah, istimewa banget ya. Jadi leluhur tersebut sudah berpesan, berpesan kalau suku pribumi itu harus bisa merangkul, karena sejarahnya jelas. Masuk ke tanah Jawa, izin sama yang satu palon untuk menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya masing-masing, tidak meninggalkan adat Jawa. Tetap ada lah. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi peran saya sebagai generasi penerus dari leluhur itu ya tetap fungsinya untuk merangkul, tidak boleh membeda-bedakan agama apapun. Tetap Karena sama. yang bawa ajaran tujuannya sudah jelas, tujuannya untuk menyebarkan kebaikan, sing guyub, sing rukun, dan seperti itu. Jadi leluhur itu tidak hanya meninggalkan cerita, tapi juga ilmu. Ilmu dari Syekh Siti Jenar ini itu yang kalau leluhur Jawa itu cara belajarnya lama, karena direvisi oleh yang Siti Jenar Mbah Jenar ini, ilmu itu menjadi mudah dipelajari. Jadi contohnya seperti apa ilmu itu? Misalnya api itu supaya bisa dijadikan dingin, contohnya gitu. Jadi biar nggak hanya cerita saja. Ini api rokok kan? Ini. Api kan, karena dingin seperti ini. Ilmu dari yang direvisi, dicangkok dari Mbah Siti Jenar sama yang satu palon. Di sini ini. Nah, ini yang perlu dipahami. Yang Syekh Siti Jenar atau Mbah Jenar, saya menyebut Mbah Jenar, Mbah Jenar Syekh Siti Jenar ini masih mertuanya Eyang Pangeran siapa itu? Sunan Kalijogo. Jadi yang dinikahi yang Sunan Kalijogo itu putrinya yang Siti Jenar ini, Syekh Siti Jenar ini, yang bawa ajaran Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, seperti itu. Terus yang itu siapa namanya? Yang Sunan Kalijogo mempunyai anak, mempunyai cucu, dinikahi sama Presiden RI Gus Dur. Itu ya. Itu loh. Jalur-jalurnya jelas Ya, ya. itu loh. Yang istrinya itu masih keturunan yang Sunan Kalijaga. Yang Sunan Kalijaga masih menantunya yang Syekh Siti Jenar ini. Kenapa keluarganya Gus Dur atau umat-umatnya itu tidak pernah kesini? Karena tidak tahu, karena yang Siti Jenar ini makamnya banyak. Karena ilmunya itu tingkatannya tinggi, di mana-mana dikejar orang, dibunuh. Itu yang dibunuh cuma tangkai ini ini kan jadi yang makamnya di sana-sana itu. Yang asli di sini. Yang asli di sini. Disamarkan. Nah, Mbah Wali Wahud masa hidupnya sudah dikejar-kejar karena orang sakti ya. Itu kan dikira ya namanya orang iri kan ada saja. Nah, padahal ilmunya yang ini yang diberikan ke para raja, termasuk Ken Arok, terus yang Raden Wijaya, yang Tribuana Wijaya Negara, yang Siliwangi, itu ya ilmu yang sudah disempurnakan sama Mbah Jenar ini. Nah, kenapa di sini disamakan Mbah Wali Wahud? Karena semasa hidupnya dikejar-kejar, diburu lah, supaya diberi Mbah Wali Wahud sama Mbah Wali Wahud ini, supaya tidak di makamnya ini tidak dirusak sama orang yang jahat, sama eyang dan seperti itu, supaya ini bisa menjadi sejarah generasi penerus seperti itu. Baru diungkap sekarang ini. Baru diungkap sekarang ini.
Ya, kalau kurang lebihnya kalau tidak salah yang beri nama Wali Wahid itu keluarga saya, keluarga Oh. dari ibu, Oh, gitu. dari ibu saya. Oh. Itu Mbah Haji Musa. Mbah Haji Musa itu sesepuh desa Gadungan. Sampai anak-anaknya sampai sekarang itu. Seperti itu ya. Iya. Ceritanya seperti itu. Jadi saya tuh dulu kesini taunya ya Mbah Wali Wahid. Ternyata ini juga aslinya Mbah Siti Mbah Siti Jenar. Jenar. Oh, cuma disamarkan lah ya. Ya. Jadi selain saya juga diwarisi ilmunya, juga saya pernah ditemui di kerajaan yang ketiga sana di situs Gadungan atau Candi Waringin Gajah. Orangnya itu setinggi sekitar 6 meteran lebih. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang itu kena obat akhirnya semakin pendek. Sebetulnya kalau menurut Mbak Haja itu tidak kena obat, karena ya mungkin ada banyak kejadian, mungkin ada penjajahan dan segala macam, itu kurang gizi, Oh, ya kecentet. sebentar. Tapi sekarang loh ya, walaupun istilahnya sudah posisi seperti ini ya nggak bisa untuk kembali ke tinggi lagi ya. Bisa coba anak kecil sampai berikan susu, Oh, jangan sampai kantuk-kantuk susunya, makanya bergizi nanti geloboh gitu apa namanya geloboh itu. kembang lah, Pertumbuhannya cepat. Oh. Nah, seperti itu. Jadi karena gizi itu tadi, Oh, dari di situ tadi gizinya ya. berkurang. Gitu, seperti itu. Ini teman-teman, yang mudah-mudahan ini pesan saya dari keluarga besar Presiden RI Gus Dur. Inilah ini keluarga nenek moyang Gus Dur, semoga anak turunnya Mbah Yai Gus Dur, ya, Bapak Presiden almarhum, Terus banyak yang datang ke sini. datang sini untuk ini, Bersihin. untuk dia dibersihkan, dibangun lah, Bangunlah. supaya dibangun. Karena inilah orang yang membawa ajaran Islam ke tanah Jawa, yang gundik rukun dengan suku Jawa, sampai ilmunya itu diberikan ke para raja, sampai Patih Gajah Mada itu sudah ilmunya yang ini. Padahal malah saya seneng di air pertapaannya Gajah Mada di Iya. Probolinggo, seneng banget. Ya, Oh, ternyata ya, itu ilmunya juga dari sini. Yang Siti Jenar ilmunya cangkokan dari Mbah Semar atau yang Sabdo Palo. aslinya sumbernya dari Ya, yang Semar terus dicampur sama dari itu ya, dari apa? dari agama Islam itu, dari ilmu Islam dicangkok. Ya. Baru paham lah. Sementara sampai di sini dulu karena sudah malam. Nanti ke depan part kedua atau sambungannya untuk menapak tilas tentang misteri di Blitar, sejarah dari luhur. Nantikan episode selanjutnya kita ke makam Mbah Semar, ke makam yang Maiso Suro, yang Joko Suro. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.